Timnas voli putri Indonesia harus merelakan tiket semifinal AFC Challenge Cup 2024 setelah tunduk dari Kazakhstan dalam 3 set langsung. Skuad Srikandi Merah Putih belum berhasil melangkah lebih jauh dari fase penyisihan grup B AFC Challenge Cup 2024. Junaida Santi dan kawan-kawan menelan kekalahan dari Kazakhstan pada laga ketiga penyisihan yang dihelat di Rizal Memorial Coliseum, Manila, Filipina, Sabtu, 25 Mei 2024. Timnas Putri Indonesia kalah dengan skor 0-3, 17-25, 13-25, 22-25. Menurunkan skuad pemain muda memang jadi tantangan tersendiri bagi tim Putri Indonesia pada ajang AFC Challenge Cup 2024 kali ini. Beberapa kesalahan mudah dilakukan tim asuhan Pedro Lillipali. Pun dengan serangan yang masih terlihat kurang matang dan mudah terbaca lawan. Indonesia tertinggal lebih dulu sejak set pertama dimulai. Tekanan dari Kazakhstan belum bisa dihalau skuad asuhan Pedro Lillipali. Spike-spike dari skuad Merah Putih belum begitu mengancam, rata-rata saat posisi menyerang, hanya mengantisipasi dengan umpan lambung biasa. Servis dari Santi dan kawan-kawan juga kurang sempurna, beberapa kali error karena melebar dan menguntungkan lawan. Posisi blocking yang dilakukan masih terlalu jauh ke dalam, dari sisi pinggir lapangan banyak space terbuka yang jadi titik serangan Kazakhstan. Skor Juni 11 untuk Indonesia. Serangan Santi masih mudah dibaca dan dihalau, sementara defense skuad Merah Putih masih rapuh. Begitu diserang balik, mereka kewalahan dan makin tertinggal. Bola-bola skuad Timnas Putri Indonesia yang memang berisikan pemain muda banyak yang masih mentah. Serangan pun sering melebar jauh. Situasi ini membuat Kazakhstan makin di atas angin dan merebut set pertama dengan skor 25-17. Pada set kedua, keadaan tidak membaik untuk skuad Merah Putih. Putri Agustin belum berhasil mengancam pertahanan Kazakhstan di mana seringkali serangan spike dia mudah dikembalikan jajaran pemain lawan. Pun demikian dalam posisi bertahan, defense-nya masih kurang kuat. Indonesia ketinggalan sangat jauh Oktober 17 di set kedua dan kalah lebih telak 13-25. Pada set ketiga, Indonesia sempat menempel ketat dari 7-8 sampai Desember 13 dan akhirnya berhasil unggul untuk pertama kalinya dengan skor 14-13. Ada momen libero Kazakhstan error, melewatkan bola mudah dari Indonesia. Sejak itu, aroma kebangkitan dan comeback Indonesia sebenarnya terlihat saat berhasil mengejar sampai 21-21. Sayangnya, momentum di poin krusial ini luput didapat. Pada set ketiga, Indonesia sempat menempel ketat dari 7-8 sampai Desember 13 dan akhirnya berhasil unggul untuk pertama kalinya dengan skor 14-13. Ada momen libero Kazakhstan error, melewatkan bola mudah dari Indonesia. Sejak itu, aroma kebangkitan dan comeback Indonesia sebenarnya terlihat saat berhasil mengejar sampai 21-21. Sayangnya, momentum di poin krusial ini luput didapat. Banyak pencinta voli mengkritik Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PVSI, hanya mengutus skuad seadanya ke AFC Challenge Cup 2024. Padahal Timnas Indonesia memilih pemain bintang seperti Megawati Hangestri, Wilda Siti Nurfadilah, Sheila Bernadette H, hingga Agustin Wulandari. Namun nama mereka dicoret dari skuad Timnas Indonesia. PVSI hanya mengutus pemain cadangan ke AFC Challenge. Paling menyedihkan, skuad Timnas Indonesia juga dihuni pemain paling sedikit dibanding negara lain. PVSI hanya mengutus 11 pemain. Sedangkan tim peserta AFC Challenge Cup 2024 lainnya kompak mendaftarkan sebanyak 14 pemain. Berbicara soal komposisi pemain, Timnas Voli Putri Indonesia memang bisa dibilang memprihatinkan. Keputusan PVSI mengutus pemain cadangan lantaran jadwal AFC Challenge Cup yang bentrok dengan Proliga. Hal itu menjadi penyebab mengapa banyak klub yang menolak melepas pemainnya ke Timnas Voli Putri Indonesia. Alhasil, Timnas Voli Putri Indonesia hanya menurunkan skuad seadanya di AFC Challenge Cup 2024. Bukan hanya pemain, ternyata komposisi ofisial Timnas Voli Putri Indonesia juga sangatlah sedikit. Bahkan, Timnas Voli Putri Indonesia tidak mempunyai trainer, dokter, dan terapis. Sontak situasi tersebut mengundang perhatian dari berbagai pihak di media sosial.
Banyak volley-mania tanah air yang melontarkan kritik soal kinerja PVC yang dianggap tak maksimal. Padahal harusnya, Timnas Voli Putri Indonesia bisa lebih memanfaatkan potensi yang ada mengingat AFC Challenge Cup merupakan turnamen yang bisa mendongkrak ranking dunia. Kritik terhadap PVC makin ramai usai Timnas Voli Putri Indonesia menelan kekalahan di laga perdananya melawan Hong Kong, Kamis, 23 Mei 2024. Bertanding di Rizal Memorial Coliseum, Timnas Voli Putri Indonesia harus mengakui keunggulan Hong Kong dengan skor 0-3, 22-25, 24-26, 19-25. Kekalahan atas Hong Kong membuat Timnas Voli Putri Indonesia saat ini berada di peringkat keempat Pool B dengan raihan near point. Beragam komentar netizen ke PVC. Seperti akun Facebook Hasiholan Huta Barat menyebutkan PVC perlu pemimpin seperti Pak Erick Thohir. Sementara akun Bewok menyebut, sebenarnya kejuaraan apa sih, ini benar dua PVC GK bisa seleksi pemain. Penjelasan PVC. Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Binpres PVC, Laudri Maspaitela, mengatakan jika semua klub menolak melepas pemain ke Timnas Voli Putri Indonesia. Semua klub keberatan dan menolak melepas pemain-pemainnya yang terpanggil, terang Laudri Maspaitela. Hanya ada satu tim yang tidak menolak, Pertamina, sambung pria yang juga setter legendaris Indonesia ini. Sejatinya, Megawati sempat masuk dalam susunan pemain Timnas Voli Putri Indonesia untuk AFC Challenge Cup 2024. Namun, nama Megawati menghilang bersamaan dengan penolakan Jakarta BIN. Sebelumnya, Wilda mengaku bahwa ia belum pasti bisa memperkuat Timnas Voli Putri Indonesia di AFC Challenge Cup 2024. Pasalnya, Wilda juga harus menunggu izin dari Jakarta Stin BIN selaku tim yang ia bela di Proliga 2024. Kita milik instansi, BIN, tergantung instansi ngizinin atau enggak. Kontrak kan pertama di Proliga, jadi juga harus fokus di Proliga, ucap atlet berusia 29 tahun itu. Jelas, situasi tersebut juga menimbulkan kekhawatiran di benak Wilda. Kita gak tahu. Kita sama sekali gak pemusatan latihan, namanya tim voli, gak bisa sehari jadi, butuh chemistry apalagi buat timnas. Jadi, gak bisa kebayang soal itu, ujarnya. Di edisi sebelumnya, Wilda berstatus sebagai kapten Timnas Voli Putri Indonesia di AFC Challenge Cup 2023. Kala itu, Wilda dan kolega finish sebagai runner-up, kalah dari Vietnam 2-3, 18-25, 27-25, 25-21, 20-25 dan 13-15.